babak penyisihan, kita akan periksa, kemudian anak-anak akan ada break, kemudian kita akan laksanakan babak final. Siapkan hatiku Tuhan.
memulai segala sesuatunya dalam firman-Mu. Kiranya Engkau menjamah setiap kami Bapa untuk boleh mengerti akan firman-Mu hari ini. Engkau juga memberkati hamba-Mu ya Bapa yang akan membawakan firman nanti Bapa. Kiranya terang Roh Kudus-Mu yang akan tercurah. Terima kasih Bapa, kami sungguh berserah dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih tim Praise and Worship kita. Pujiannya sangat luar biasa, sangat memberkati kita hari ini. Anak-anak yang merasa terberkati sekali dengan kita dengan tadi pujian, boleh kasih Miss Desi jempolnya? Good, thank you very much. Yes, puji Tuhan. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan Bible sharing dari guest speaker kita hari ini, yaitu Bapak Ponco Hari Setiono. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan dengan tema sesuai dengan kegiatan yang kita laksanakan hari ini, yaitu pemuda yang dipersiapkan Tuhan untuk Indonesia maju. Oke, jadi bagaimana sih harusnya kita bersikap? Bagaimana sih anak Tuhan itu untuk membantu sekitarnya untuk menjadi dampak bagi Indonesia tercinta kita. Jadi kepada Bapak Ponco Haristiono, kami persilahkan dengan hormat. Oke, shalom semuanya. Shalom. Oke, semua dengar ya suaranya. Kalau misalnya ada kurang jelas, bisa dikonfirmasi lagi. Terima kasih untuk Mr. Miss-nya yang sudah mempercayakan saya untuk memimpin Bible sharing hari ini. Nah, untuk hari ini kita langsung saja karena durasi waktunya kita terbatas dan saya percaya bahwa kita semua pasti rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, oke. Kita langsung saja di satu kebenaran firman Tuhan di hari ini. Nah, saya bersyukur buat yang sudah Mr. Ronald yang sudah memberikan saya kepercayaan buat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk hari ini temanya yang diberikan oleh saya, pemuda yang dipersiapkan Tuhan untuk Indonesia maju. Dan saya beri judul Jadilah Teladan. Dan mungkin Sumpah Pemuda di tanggal 28 kemarin sudah lewat ya, tapi saya percaya bahwa kita masih memiliki semangat muda, amin. Dan jangan biarkan semangat pemuda kita, semangat rasa pemuda kita justru kendor, walaupun mungkin tanggalnya sudah lewat. Mungkin di hari ini tanggal 2 November, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Nanti kita akan membacanya. Nah, ini sekilas saja. Ini dari firman Tuhan ya. Jadi, Sumpah Pemuda dari bagian dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Kami percaya bahwa kita sebagai anak-anak Indonesia harus memiliki sikap bagaimana kita bertumpah darah yang satu, dan di mana kita berbangsa yang satu, dan di mana kita memiliki bahasa persatuan, yaitu bangsa Indonesia. Ini jangan biarkan Sumpah Pemuda ini lalu begitu saja, tapi terus kita ingat dan kita terus terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita langsung saja masuk di pendahuluan isi sharing pada hari ini. Nah, momen penting di bangsa kita, bangsa Indonesia itu di tanggal 28 Oktober ini, bagaimana hari sumpah yang diperingati Hari Sumpah Pemuda. Jadi sampai tahun kapanpun, nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tanggal 28 Oktober ini nggak pernah berubah. Pasti merayakan Sumpah Pemuda, Hari Sumpah Pemuda. Nah, berbicara tentang Sumpah Pemuda atau berbicara tentang pemuda, kita semua adalah pemuda-pemudi di mana sebagai tolak ukur atau ujung tombaknya bangsa kita. Bahkan bukan hanya bangsa, tapi gereja juga. Kalau misalnya gereja atau bangsa kita kurang anak-anak muda, bagaimana bangsa kita atau gereja itu akan maju? Nah, ini kita harus perhatikan bahwa kitalah yang menjadi ujung tombak bangsa kita. Karena itu
Tadi firman Tuhan, tadi renungan kita saya beri judul Jadilah Teladan. Itu sangat penting sekali di era sekarang. Karena banyak pemuda-pemudi justru apalagi kita yang sebagai orang Kristen tidak bisa menjadi berkat buat banyak orang. Nah, karena itu jadilah teladan di tahun ini, di tema pada tahun ini menjadi Indonesia Maju, menggerakkan sebagai Indonesia Maju. Nah, saya senang dengan perkataan dari Insinyur Soekarno, presiden pertama kita yang didengungkan dan sampai tersebar sampai kita sekarang ini. Dia mengatakan bagaimana beri aku orang tua 1000 orang tua, niscaya aku cabut Semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia. Perbedaannya sangat jauh sekali antara 10 dan 10.000. Tetapi kalau kita lihat dampaknya, 1000 orang tua dia dapat mencabut Semeru dari akarnya. Cuman hanya 10 pemuda dia dapat menggoncangkan dunia. Bukan hanya Semeru saja, bahkan gunung-gunung yang ada di dunia ini. Nah, saya percaya bahwa bangsa kita, bahkan gereja kita, bahkan kita sekarang ini sekolah, anak-anak pemuda sekarang perlu, apalagi kalian masih SMP, bagaimana berjuang untuk lebih baik untuk menggerakkan Indonesia maju. Nah, ini penting sekali di zaman sekarang ini, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kita sekarang ini sebagai generasi-generasi muda, Tuhan rindu supaya kita tuh anak-anak muda bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Nah, saya percaya bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan di satu ayat ini saja, 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Satu firman Tuhan yang terus akan jadi rema buat hidup kita, dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat hidup kita. Sebagaimana firman Tuhan yang menyatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi ada 5 hal di mana kita akan menjadi pemuda-pemudi yang di mana kita menjadi teladan, di mana kita mau menggerakkan Indonesia ini lebih maju lagi. Bahkan bukan hanya Indonesia, tapi gereja. Bukan hanya gereja saja, tetapi keluarga kita, bahkan masa depan kita. Itu justru itu menggerakkan buat hidup kita untuk lebih baik lagi. Nah, jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Kita mau belajar yang pertama. Nah, di dalam perkataan atau perkataan kita yang sering kita ucapkan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjaga perkataan kita, sehingga kita itu bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat, bisa menjadi teladan. Nah, ini ada referensi beberapa ayat Alkitab, baik Efesus 4 ayat 29, atau Kolose 3 ayat 8, dan 4 ayat 6. Di mana firman-firman Tuhan ini yang ada referensinya dalam perkataan kita, bagaimana kita itu harus menjaga perkataan kita. Baik apapun yang keluar dari mulut kita, itu perkataan yang membangun. Nah, kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kita merasa, aduh, saya ini nggak bisa, saya ini, aduh, banyak keluhan-keluhan, justru bukan rasa ucapan syukur. Perkataan kita bukannya justru kata-kata yang membangun diri kita sendiri. Aduh, harusnya kenapa sih pandemi COVID ini membuat saya seperti ini, saya seperti ini. Justru bukan kata-kata yang membangun. Nah, ini penting sekali. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita itu menjadi teladan lewat perkataan kita. Nah, saya percaya bahwa ketika kita berkata-kata, ketika kita mengaku bahwa Tuhan Yesus dalam diri kita, dan kita mengerti firman-firman Tuhan, ya, beberapa referensi yang Bapak sampaikan di Efesus pasal 4, di Kolose pasal 3, di Kolose pasal 4. Bagaimana supaya kita itu mempergunakan mulut kita atau perkataan kita dengan hal yang positif atau hal-hal yang membangun. Nah, anak-anak sekolah, bahkan pemuda-pemudi, perkataannya yang perlu kita sering kita ucapkan. Apakah itu membangun diri kita sendiri secara pribadi? Apakah kita justru minder? Saya ini nggak bisa, saya ini kok nilainya saya jelek terus, nggak pernah berhasil. Apa ini, Indonesia ini nggak bangkit, kenapa saya nggak dilahirkan di Amerika, di negara yang besar, atau justru dan sebagainya. Perkataan-perkataan yang justru akan melemahkan kita. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita ini supaya kita menjaga perkataan kita. Supaya ketika orang mendengarkan perkataanmu, hey bro, atau sis, atau teman kita, sahabat kita, atau orang tua kita, ketika mereka mendengarkan perkataan kita, mereka senang, mereka tersenyum, mereka bahagia, bahkan mereka semangat. Satu termotivasi ketika mereka berkata kayak tadi,
Miss Desi ya. Ketika Miss Desi Shalom, semangat dan sebagainya. Harusnya kita benar-benar ketika kita mendengarkan sesuatu seperti itu, kita pasti akan respon, kita akan semangat, kita akan bahagia. Apalagi ketika kita mendengar ada sesuatu yang baik buat kamu, pasti kita senang. Coba kalau kita sekali aja ketemu sama orang, kita maki orang itu, pasti kita punya musuh, benar nggak? Jadi perkataan itu sangat berpengaruh sekali. Kita ingin punya banyak teman, atau kita justru ingin punya banyak musuh dari perkataan saja. Itu sangat berpengaruh sekali. Nah ini yang kedua, kita mau belajar dari tingkah laku kita. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi teladan dalam tingkah laku kita. Nah, Yeremia 17 ayat 10 berkata seperti ini. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya anak-anakku, dengarkan ini, bahwa Tuhan melihat setiap tingkah laku kita, baik kecil, baik buruk. Tingkah laku kita yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan mau supaya tingkah laku kita itu berkenan untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, untuk membuat Tuhan itu senang. Kalau kita masih sekolah, kalau kalian masih sekolah, masih anak-anak tingkat SMP, kalau tingkah laku kalian sebagai pelajar menunjukkan bahwa yang rajin mengerjakan tugas, saya percaya bahwa kelak Tuhan akan memperlakukan hidup kalian justru akan lebih baik lagi. Nah, itulah janji Tuhan. Saya masih ingat, dan kalau kalian masih ingat, salah satu tingkah laku atau perbuatan seseorang waktu di salah satu anak NTT, ketika pada waktu itu ada perayaan 17 Agustus. Bagaimana ketika benderanya waktu mengibarkan, salah satu tindakannya bagaimana ada sebuah kesalahan waktu mengibarkan bendera, satu anak pelajar, bahkan anak SMP di situ menunjukkan bagaimana tingkahnya mencintai bangsanya. Dia langsung bergerak tanpa sebuah pemikiran yang cukup panjang. Justru apa yang dia lakukan, dia mendapatkan rumah dari Pak Presiden Jokowi. Kalau kalian lihat sejarahnya, bagaimana apapun yang dia lakukan, sesuatu mungkin kelihatannya kecil, cuman lari begitu saja naik di atas tiang bendera, dia membetulkan talinya yang pada waktu itu lagi bermasalah. Tapi pada waktu itu dia melakukan cuman sekecil, kelihatannya sepele. Tapi tingkah lakunya itu berdampak buat hidupnya. Bukan hanya buat hidupnya. Kalau kalian dengar beritanya, dia dicukupi beasiswa sampai dia nanti kuliah. Bukan hanya itu saja, dia dapatkan rumah. Bahkan orang tuanya diberkati. Satu langkah kecil yang bisa menjadi teladan, yang bisa menjadi berkat. Bahkan bisa menyenangkan banyak orang. Dan bisa membuat kita tuh termotivasi dari langkahnya, langkah kecil itu. Nah, saya percaya bahwa kalian dalam hal tingkah laku kita, tolong dijaga. Dan itu yang Tuhan mau. Ketika kita menjaga tingkah laku kita semakin hari diberkati oleh Tuhan. Dan firman Tuhan tadi di Yeremia 17 ayat 10, tingkah laku kita itu akan setimpal dengan hasil perbuatannya, akan dibalas Tuhan, akan diberkati Tuhan lebih lagi. Nah, dan yang ketiga, di dalam kasih. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi teladan dalam kasih kita. Nah, ini satu ayat firman Tuhan, Matius pasal 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa Mr. Hari atau Pak Hari sampaikan di Matius pasal 22, kenapa nggak di hukum yang pertama dulu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, ini penting yang harus kita pelajari. Kenapa kita harus jadi teladan dalam kasih? Karena Tuhan mau, Tuhan yang tidak kelihatan, ketika kita bisa mengasihi sesama yang kelihatan, itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh seperti diri kita sendiri. Apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Omong kosong, kalau kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, dan kita tidak mengasihi sesama kita. Bisa dikatakan bahwa bagaimana, oh saya cinta Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tapi sama teman, sama orang tua kita, sama sahabat kita, sama siapapun kita nggak pernah mengasihi. Itu sama saja tong kosong nyaring bunyinya. Kita berkata sama Tuhan sesuatu yang besar, tetapi justru kosong nilainya. Karena kita nggak mengasihi sesama. Tapi saya percaya bahwa ketika kita mengasihi sesama kita, ketika kita mengasihi dalam kasih Tuhan, bagaimana Tuhan sudah nyatakan kebaikannya, dia lahir untuk kita, dia mati buat kita, dia melayani hidup kita, dan bahkan dia bangkit buat hidup kita,
itu bagian dari wujud kasih-Nya Tuhan. Jangan pernah lupakan itu. Mungkin kita punyanya sesuatu yang kecil, keuangan kita, atau mungkin kita cuma bisanya menasihati lewat kasih, atau mungkin kita dengan sesuatu tadi perkataan. Kalau kita menggunakan perkataan kita dengan kasih, orang itu bisa merasakan. Kalau kita bertingkah laku dengan kasih, orang itu juga akan bisa merasakan di sekitar kita. Nah, ketika orang itu merasakan kasih-Nya melalui kebaikan Tuhan tadi, dia lahir untuk kita, dia mati buat hidup kita, dia bangkit buat hidup kita, dan dia memberikan jaminan Roh Kudus itu dalam hidup kita, saya percaya bahwa kasih yang kita lakukan untuk kedua orang tua kita, saya percaya pasti kita akan sungguh-sungguh belajar. Benar nggak? Pasti membuat hidup kita semakin giat untuk memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Di masa pandemi COVID-19 ini, orang yang dulu biasanya lesu, lemah, atau mungkin justru merasa minder, merasa takut, dan lain sebagainya, dia semakin semangat ketika dia dengarkan perkataan kita, karena kita mengasihi dia, membuat hidupnya semakin semangat. Nah, itu bagian dari kasih-Nya Tuhan. Kita harus jadi teladan. Bagaimana menggerakkan Indonesia maju? Ya, dalam kasih kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Karena itu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di dalam kesetiaan kita yang keempat, nah firman Tuhan mengajarkan kita menjadi teladan dalam kesetiaan. Nah, kalau saya Mr. Hari garis bawahin bagaimana setia itu bukan waktu kita sekarang ini kita dibilang setia, sampai orang dikatakan setia itu sampai akhirnya, sampai akhir hidupnya. Bahkan ketika akhir hidupnya dia tetap setia, itu justru jauh lebih bagus. Karena orang dikatakan setia itu sampai akhirnya. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kalau kita setia dalam perkara kecil, maka kita akan diberikan perkara yang besar. Pasti kita akan lebih setia. Jangan berharap kita suatu saat nanti, siapa tahu di antara kalian ada orang-orang yang hebat, orang-orang yang menggerakkan Indonesia ini maju. Siapa tahu di antara kalian ada orang-orang suatu saat nanti akan dipakai Tuhan melalui pemerintahan-pemerintahan. Mungkin di DPR, MPR, atau mungkin bahkan ada yang presiden. Kita nggak tahu. 10 tahun atau 15 tahun ke depan, kita adalah orang-orang hebat. Tapi jangan berharap kalau kita, waktu kita masih sekolah aja, kita nggak setia. Belajar, atau mungkin kita dalam bertingkah laku, kita nggak setia. Jangan berharap ketika kita akan jadi orang yang sukses. Nah, 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih kita, bersama-sama dan berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Karena itu anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, tetaplah terus setia di dalam mengiring Tuhan, dalam iman kita percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita setia dalam iman kita percaya kepada Tuhan, kita akan pasti menjadi teladan untuk banyak orang. Juang untuk yang terbaik, kita pasti akan jadi teladan. Yang kelima, yang terakhir, di dalam kesucianmu. Ya, ini menjadi kenapa harus terakhir. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi teladan dalam kesucian kita. Nah, ini seringkali kita dengar, benar nggak? Kalau di sekolah minggu, atau mungkin pada waktu kita belajar tentang pendidikan agama Kristen di sekolah, atau mungkin kita seringkan dengarkan khotbah-khotbah, kisahnya Yusuf ini sangat viral sekali, bahkan sangat terkenal sekali. Bagaimana ketika Yusuf bekerja di rumahnya Potifar, dia digoda oleh istri Potifar untuk tidur dengannya. Dan Yusuf menolaknya. Kita tahu ceritanya, bagaimana Yusuf lari dari semuanya itu. Dan bagi Yusuf berbuat zina itu merupakan hal atau kekejian atau kejahatan yang besar dan berdosa terhadap Tuhan. Kalian bisa membacanya di Kejadian 39 ayat 7 sampai 20 dan pasal 39. Bagaimana perjalanan Yusuf ketika dia mempertahankan kesuciannya untuk Tuhan. Nah, ini bukan hanya laki-laki atau perempuan, laki-laki saja, tapi perempuan pun bisa terjadi. Bagaimana di masa-masa pandemi COVID ini ada banyak bahkan kriminalitas yang terjadi. Jangan biarkan hidup kita bahkan bukan hanya itu kan dalam perzinahan dan sebagainya. Ini penting sekali dalam kesucian kita. Mungkin dalam pikiran kita, apa yang kita pikirkan, apakah itu memuliakan Tuhan, atau justru dalam hal seperti ini justru saya menyakiti hati Tuhan. Dalam pikiran kita bisa menyakiti hati Tuhan, mungkin melanggar dalam kesucian kita. Nah, saya percaya, saya berharap apapun yang kita belajari di hari ini atau renungan sharing kita pada hari ini,
Baik dari perkataan kita, bagaimana kita harus menjadi berkat. Kalau kita ngobrol, kalau kita sharing, atau kita lagi bergaul sama teman, jangan biarkan perkataan kita justru menjadi perkataan yang justru menyakiti orang lain. Kita bisa cari teman, kita bisa cari musuh dengan mudahnya. Tapi untuk cari sahabat, dengan perkataan kita, dengan hidup kita, dengan tingkah laku kita, sangat langka sekali. Nah, saya percaya, saya bersyukur buat kita semua. Nah, satu kesimpulan atau firman Tuhan atau sharing hari ini, renungan pada hari ini, sebelum kita mengakhirinya, kita akan membaca Filipi 3:13. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan. Mungkin dari perkataan kita sudah menyakiti hati Tuhan. Kalian yang mengetahuinya, kalian yang sadar, kalian yang tahu, justru Bapak hanya menyampaikan apapun yang disampaikan atau kerinduan Tuhan. Dan yang kedua, di dalam tingkah laku kita, mungkin dalam tingkah laku kita sudah pernah salah. Mungkin dalam kasih kita, mungkin saya belum benar-benar mengasihi Tuhan, belum benar mengasihi sama kita. Mungkin dari kesetiaan kita belum menunjukkan suatu kesetiaan kita kepada Tuhan. Mungkin saya masih menyimpang dari kanan ke kiri, atau mungkin dalam kesucian kita, saya masih salah. Tetapi bukan hanya berhenti di situ. Rasul Paulus mengingatkan kita, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan. Menjadi pemuda-pemudi yang jadi teladan itu, dia nggak memikirkan apa yang di belakang. Dia fokus kepada tujuan, dia fokus sama tujuan hidupnya, bagaimana Indonesia ini harus maju, bagaimana bangsa ini harus maju. COVID-19 ini membuat hidup kita justru jadi perenungan buat hidup kita. Dulunya kita malas, dulunya kita bertingkah sesuatu yang seenaknya. Tetapi semua orang kena, baik kaya, miskin, baik pintar, bodoh, semuanya kena. Ini menjadi perenungan hidup kita. Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana saya memberi suatu singkatan, PT 3K. Jadilah teladan lewat perkataan, tingkah laku, kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita. Sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. Saya percaya bahwa kita harus berhati-hati dan memegang teguh iman percaya kita, supaya kita senantiasa menjadi teladan di dalam hal kesucian kita kepada Tuhan. Biarlah renungan atau sharing pada hari ini senantiasa menjadi berkat buat kita semua ya. Jadi ingatlah PT 3K. Perkataan, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, bahkan kesucian kita. Dan menjadilah pemuda yang untuk menggerakkan Indonesia maju. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Pak Hari, firman-Nya luar biasa. Kita sama-sama belajar bagaimana sih jadi teladan supaya berdampak untuk Indonesia dan tetap di jalan Tuhan, begitu ya. Anak-anak yang hari ini sudah tahu caranya bagaimana menjadi teladan untuk lingkunganmu, untuk keluargamu, untuk sekitarmu, bahkan untuk Indonesia. Boleh kasih nasi jempolnya? Let's go. This is really amazing. And also, anak-anakku, tolong profile picture kalian gunakan foto masing-masing, oke? Okay? To avoid confusion, daripada guru-gurumu silakan pakai profile picture foto kalian masing-masing. Good, thank you very much. Oke, mungkin Pak Mr. Hari boleh bantu tutup di dalam doa. Thank you. Mari kita satu di dalam doa ya, supaya kita bisa menjadi teladan buat banyak orang, terkhususnya untuk Indonesia ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan, dan Tuhan sudah menanamkan satu benih firman Tuhan, satu ayat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi teladan dalam hidup kami semua, baik kami yang mendengarkan, baik hamba-Mu juga Tuhan. Kami tahu kami masih muda, kami perlu Tuhan. Ada banyak kesalahan, ada banyak kekurangan dalam hidup kami. Tapi kami mau belajar seperti Rasul Paulus Tuhan. Kami melupakan apa yang di belakang kami dan kami mau berlari-lari meraih tujuan kami Tuhan. Bahwa kami harus menyenangkan Tuhan untuk Indonesia maju ini Tuhan. Untuk menggerakkan bagaimana hidup keluarga kami untuk lebih baik lagi. Untuk bukan hanya keluarga kami,
tapi untuk diri kami sendiri Tuhan, untuk lebih baik lagi. Kami tahu kami banyak kesalahan, kami banyak kekurangan. Di masa muda kami mungkin sering kali jatuh bangun. Tapi kami percaya dan biarlah kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang terus melawat hidup kami, menjamah kami, Roh Kudus-Mu Tuhan, yang terus memateraikan hidup kami, mengingatkan kami kembali akan firman-Mu, supaya kami menjadi pemuda-pemudi di mana bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami terus senantiasa semakin hari menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari terang dan terus menerang dan menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kasih karunia-Mu Tuhan senantiasa nyata atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Mr. Hari, firman Tuhan luar biasa, begitu memberkati. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Thank you so much, God bless you. Thank you. Ya, acara berikutnya adalah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada anak-anak. Silahkan nyalakan kameramu dan kita akan sama-sama bangkit berdiri untuk lagu kebangsaan kita. Ya, silakan dinyalakan kamera. Bagi yang kameranya oke, boleh dinyalakan. Bagi yang mungkin kameranya bermasalah, it's okay. Silahkan. Bapak Ibu guru juga boleh kita sama-sama menyalakan kamera. Oke. Silakan, Miss Kevin.
Oke. Baik anak-anak, selamat pagi. Kita akan lanjutkan acara kita pada pagi hari ini. Ya, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Bangun Pemudi-Pemuda. Kita akan langsung melanjutkan acara kita yaitu opening speech yang akan dibawakan oleh Miss Intan. Miss Intan, kami persilahkan. Miss Intan di-unmute dulu. Oke, terima kasih Miss Evin. Shalom Bapak Ibu Guru, juga siswa-siswi SMP Tunas Daud yang sangat Miss kasihi. Miss harap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ya. Nah pada hari ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang tepatnya jatuh pada tanggal 28 Oktober yang lalu. Ya, kita ambil hari ini untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda itu. Nah, pada awalnya Sumpah Pemuda berawal dari peristiwa yang terjadi pada tahun 1928. Pemuda-pemuda Indonesia memiliki suatu kerinduan untuk mempersatukan bangsa ini, bangsa Indonesia untuk mencapai suatu tujuan, untuk merdeka. Mereka sepakat bersatu ingin melakukan perubahan demi bangsa kita, demi negara Indonesia ini. Para pemuda menyelenggarakan pertemuan yang disebut dengan Kongres Pemuda sebanyak 2 kali. Pada Kongres Pemuda yang kedua, yaitu dari tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928, Muhammad Yamin menuliskan rumusan janji untuk persatuan dan disepakati oleh semua yang hadir. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan ada tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Janji itu diikrarkan oleh semua pemuda-pemudi di tanah air pada tanggal 28 Oktober 1928. Istilah Sumpah Pemuda itu sendiri tidak muncul dalam putusan Kongres tersebut, melainkan setelahnya, yaitu pada tahun 1928, Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, dalam dekret atau dalam keputusan Presiden nomor 316 pada tahun 1959, tanggal 16 Desember tahun 1959 menetapkan tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dimaknai sebagai momentum bersatunya para pemuda yang kemudian bergerak bersama dan berjuang menuju Indonesia merdeka. Bung Karno juga pernah menyampaikan, jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda, tetapi warisilah api Sumpah Pemuda. Kalau sekedar mewarisi abu, kita akan puas dengan Indonesia yang sekarang ini sudah merdeka, satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air. Tapi ini bukanlah tujuan akhir. Nah, pesan yang disampaikan oleh Bung Karno tersebut sangat mendalam, khususnya bagi kita, generasi penerus bangsa. Api Sumpah Pemuda harus kita ambil dan kita terus nyalakan. Api berarti semangat. Semangat yang bergebu-gebu untuk memajukan bangsa kita. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita sendiri. Membangun potensi yang ada di diri kita, menggali, mengembangkan diri. Kita harus berani melawan segala bentuk upaya yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
kita juga harus berani melawan egois diri kita sendiri. Egoisme kadangkala mengemuka dan mengerus persaudaraan kita. Tidak menghargai sesama, tidak menghargai pendapat teman misalnya, ingin menang sendiri. Hal tersebut harus kita hancurkan, harus kita jauhkan dari diri kita. Kita belajar untuk itu. Memang tidak mudah, tapi kalau kita mau terus belajar, kita pasti bisa. Untuk lebih saling menghargai, untuk lebih saling menyayangi satu sama lain, memperjuangkan persatuan di sekitar kita. Seperti juga firman Tuhan yang disampaikan tadi pagi ya, dalam 1 Timotius 4 ayat 12, mengingatkan kita bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hari Sumpah Pemuda, sejarah terjadinya atau diikrarkannya Sumpah Pemuda dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, generasi penerus bangsa, remaja, calon pemuda-pemudi Indonesia untuk terus semangat membangun bangsa Indonesia menjadi teladan. Meskipun masih remaja, kalian bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kalian. Caranya, berdoa kepada Tuhan, memohon hikmat kepada Tuhan, juga dengan senantiasa mematuhi firman Tuhan, mematuhi kata orang tua, juga guru-guru, ya, terutama dalam masa sekarang ini, masa pandemi ini, kita tidak bisa bertemu tatap muka langsung, tetapi kita masih bisa saling menguatkan dan saling menjaga satu sama lain ya melalui media sosial, melalui aplikasi Zoom kita bertemu dalam kegiatan pembelajaran, dalam kondisi yang sulit yang mungkin kita sudah merasa bosan untuk diam di rumah, ya tergoda untuk pergi keluar dan sebagainya, tetap ikuti anjuran pemerintah, taati protokol kesehatan yang sudah dianjurkan tentunya untuk kebaikan kita bersama. Ya, mari membangun diri dengan baik, gunakan kepercayaan yang diberikan oleh orang tua dengan sebaik-baiknya, manfaatkan media, gadget, internet yang sudah diberikan untuk membangun diri menjadi lebih baik secara positif. Ya, ikuti firman Tuhan dan juga kita bisa menjadi teladan. Tidak perlu sudah usia sekian baru bisa jadi teladan, tidak, tetapi dari sekarang, dari diri sendiri bisa menjadi teladan saat ini meskipun masih remaja. Miss yakin, kalian bisa. Nah, terlebih lagi dalam kegiatan hari ini, kegiatan utama kita adalah untuk lomba cerdas cermat Sumpah Pemuda. Tentunya dengan tema bersatu dan bangkit pemuda-pemudi ini. Mari kita menjaga persatuan dan kesatuan di sekitar kita dengan lebih menghargai pendapat teman, dengan lebih menyayangi satu sama lain, memperdulikan satu sama lain. Dan juga memaknai Sumpah Pemuda ini dengan lebih lagi dalam praktek hidup kita setiap hari. Selamat mengikuti kegiatan hari ini, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Baik, silahkan Miss Seven. Oke, terima kasih Miss Intan. Baik, anak-anak, selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan teks Sumpah Pemuda yang akan disampaikan oleh Mr. Billy melalui video berikut ini. Ya.
Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan-Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun Pasundan, Jong Islamenten Bon, Jong Batak, Jong Seleb, Pemuda Kaum Betawi dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan membicarakan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibicarakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Baik, anak-anak, itu tadi isi dari teks Sumpah Pemuda yang sudah dibacakan oleh Mr. Billy. Untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke acara kita, yaitu Cerdas Cermat Sumpah Pemuda. Sebelumnya Miss Evin akan sampaikan mengenai aturan main dari Cerdas Cermatnya. Oke. Anak-anak, tolong diperhatikan semua. Ini adalah peraturan perlombaan Cerdas Cermat Sumpah Pemuda pada pagi hari ini ya. Untuk yang pertama, babak penyisihan. Jadi nanti kita akan ada 2 babak, yaitu babak penyisihan dan babak final. Untuk babak penyisihan ini, yang pertama, babak penyisihan diikuti oleh semua siswa, yaitu dari kelas 7, 8, dan 9 ya. Kemudian yang kedua, penyisihan dikerjakan melalui link Google Form yang akan dibagikan wali kelas masing-masing. Nah, untuk link Google Form ini kita akan bagikan di chat room kalian. Ya, nanti akan dibagikan ada untuk setiap grade kelas 7, 8, 9 itu linknya berbeda ya. Jadi nanti akan dibantu oleh Miss Desi atau Miss Devi untuk membagikan link Google Form-nya untuk masing-masing grade dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 ya. Kemudian yang ketiga, babak penyisihan ini terdiri dari 20 soal dan waktu pengerjaannya adalah 15 menit. Oke, akan ada 20 soal di sana. Kalian diberi waktu 15 menit untuk mengerjakan soal-soal itu. Yang keempat, siswa-siswi yang masuk ke babak final adalah 3 siswa-siswi yang berhasil mencapai nilai tertinggi untuk setiap grade. Jadi yang masuk ke babak final nanti akan dipilih 3 siswa-siswi dari nilai tertinggi dari setiap grade. Jadi kelas 7 itu 3 siswa-siswi dengan nilai yang tertinggi, kemudian kelas 8 diambil 3 siswa-siswi dengan nilai tertinggi, begitu juga dengan kelas 9 ya.
Kemudian yang kelima, siswa-siswi yang masuk ke babak final akan diumumkan setelah waktu istirahat. Nah, jadi setelah ini kalian akan dibagikan link untuk Google Form. Kalian bisa lihat di chat kalian, di chat room kalian. Kemudian kalian kerjakan dengan waktu 15 menit. Ya, akan diberi waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan soal-soal itu, mengerjakan 20 soal itu. Kemudian nanti untuk siswa-siswi yang masuk ke babak final akan diumumkan setelah waktu istirahat. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Tolong beri me Sevin reaction. Oke, kalau sudah paham tolong beri me Sevin reaction anak-anak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, langsung saja Miss Desi boleh langsung dibagikan untuk Google Form-nya ya. Ini sudah dibagikan, kalian bisa lihat di chat room kalian itu untuk kelas 7, itu untuk link kelas 7. Kemudian ada kelas 8 dan kelas 9. Untuk soal-soal dari 20 soal itu akan kita acak ya. Oke. Bisa dimulai dari sekarang? Oke, bisa dimulai dari sekarang. Anak-anak silakan kalian kerjakan 15 menit ya. Oke. 15 menit dari sekarang silakan kerjakan. Babak final ya. Kita akan umumkan, kami akan umumkan anak-anak yang masuk ke babak final setelah istirahat. Jadi setelah ini kalian istirahat, kemudian kalian kembali lagi pukul 9.30 ya. Kita akan kembali lagi pukul 9.30. Nanti kami akan mengumumkan anak-anak yang masuk atau lolos ke babak final. Kemudian Miss Sevin juga nanti akan sampaikan aturan main dari Cerdas Cermat kita pada pagi hari ini. Oke? Baik, karena waktunya sudah habis untuk mengerjakan soal-soal di Google Form-nya. Jadi Miss Sevin sudah tutup untuk aksesnya. Nanti kita akan cek kembali. Sekarang kalian boleh istirahat, kemudian nanti akan Selamat pagi, kita kembali lagi ke rangkaian acara kita yaitu Cerdas Cermat Sumpah Pemuda SMP Tunas Daud Denpasar pada pagi hari ini. Ya, seperti yang sudah Miss Sevin sampaikan tadi bahwa setelah istirahat Miss Sevin akan mengumumkan siapa saja anak-anak yang masuk ke babak final. Oke? Ya, Miss Sevin cek dulu apakah kalian sudah ada di sana. Halo anak-anak, tolong beri Miss Sevin reaction. Sebelum Miss Sevin umumkan siapa-siapa saja anak-anaknya yang masuk ke babak final, tolong beri Miss Sevin reaction. Oke, terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih anak-anak. Oke, langsung saja Miss Sevin sampaikan untuk kelas 7A, untuk kelas 7 ada 3 orang anak yang masuk ke babak final yaitu Adeline Casey, Graciela Aurelia, dan Lingga Pasaribu ya. Untuk kelas 7 Adeline Casey, Graciela Aurelia, Lingga Pasaribu. Oke, kalian ada di sana anak-anak? Untuk Casey, Grace, dan Lingga.
Halo, Casey? Oke, sudah ada Lingga? Ya. Kemudian yang kelas 8, ini ada Alan Brian Frederick, kemudian Arianca Elda, dan Theodorisa Kristi. Ya. Ada 3, yaitu ada Alan Brian Frederick, kemudian Arianca Elda, dan Theodorisa Kristi. Ini untuk yang kelas 8. Apakah 3 orang ini sudah ada di sana, anak-anak? Tolong beri Miss Evin reaction. Oke, sudah ada, ya. Kemudian untuk yang kelas 9 ini juga ada 3, yaitu Ivana, Jen Subade, kemudian Mikaela Gisel, dan Tirza Naftali. Ada Ivana, Gisel, dan Tirza. Oke, 3 orang ini sudah ada di sana. Halo anak-anak. Sudah siap? Ivana, Gisel, dan Tirza. Oke, sudah ada. Iya. Baik. Nah, anak-anak itu tadi anak-anak yang masuk babak final. Nah, kemudian Miss Evin akan sampaikan mengenai aturan dan tata cara cerdas cermat Sumpah Pemuda kita pada pagi hari ini ya. Oke, anak-anak tolong disimak. Untuk babak final ini diikuti oleh 3 siswa-siswi yang berhasil mencapai nilai tertinggi untuk setiap grade. Jadi tadi sudah Miss Evin umumkan dari kelas 7, 8, 9 itu nanti kalian jadi satu kelompok. Jadi kelas 7, kelas 8, kemudian kelas 9 begitu ya. Kemudian yang kedua 3 siswa-siswi yang berhasil mencapai nilai tertinggi untuk setiap grade-nya akan tergabung dalam satu tim. Yang ketiga, peserta babak final wajib on kamera. Jadi dari ke-9 anak tadi selama mengikuti babak final kalian diwajibkan untuk open kamera ya. Kemudian yang keempat, peserta babak final akan di-rename. Silakan kalian rename sendiri, yaitu nama kalian, kemudian nama kelompok dan nama kelompok kalian ya. Yang kelima, peserta babak final akan diberikan waktu 5 menit untuk berkoordinasi bersama kelompoknya melalui breakout room. Jadi setiap kelompok nanti akan diberikan waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya, yaitu yang pertama untuk menentukan nama kelompoknya. Kemudian yang kedua, siapa yang raise hand, siapa yang mendapat kesempatan untuk raise hand. Kemudian yang ketiga, siapa yang bertugas untuk menjawab pertanyaan. Kemudian yang keenam, setiap peserta dalam tim berhak menjawab pertanyaan yang diberikan sebagai perwakilan timnya. Yang ketujuh, ada 5 pertanyaan yang akan diberikan pada masing-masing tim. Kemudian yang selanjutnya, cara menjawab pertanyaan adalah akan ada 1 pertanyaan rebutan untuk menentukan tim yang pertama memilih box pertanyaan dengan cara raise hand. Tim pemenang, poin A, berhak menunjuk salah satu tim untuk memilih box pertanyaan. Yang C, box yang terakhir secara otomatis dimiliki oleh tim yang belum memilih box pertanyaan. Yang D, setiap kelompok akan menjawab 5 pertanyaan dari box yang disediakan, dimulai dari box yang pertama begitu selanjutnya. Jadi anak-anak akan ada 1 pertanyaan rebutan untuk menentukan siapa yang bisa memilih box terlebih dahulu. Nah, setelah kalian memilih box itu nanti akan bisa tampilkan boxnya. Ada 3 box A, B, dan C. Kemudian untuk tim yang memenangkan pertanyaan rebutan ini, kalian bisa memilih 1 box. Kemudian di box itu dia berisi 5 pertanyaan yang akan disampaikan oleh Mr. Billy nanti. Ya, kemudian setelah kalian milih box 1, kalian bisa menunjuk ke tim lainnya untuk memilih box pertanyaan, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, setiap tim dalam babak final hanya diberikan kesempatan 1 kali menjawab pertanyaan dari host. Kemudian yang ke-10, pertanyaan hanya akan diulang sebanyak 2 kali. Jadi kalian simak baik-baik pertanyaannya, nanti hanya akan diulang sebanyak 2 kali.
Kemudian yang selanjutnya, apabila 5 detik pertama tim tidak dapat menjawab, maka kesempatan tersebut akan diberikan kepada tim lawan selama 5 detik. Jadi ketika host sudah menyampaikan pertanyaan, kemudian satu tim itu tidak bisa menjawab, maka kesempatan itu akan diberikan, akan dilempar ke kelompok lain atau ke tim yang lain gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, pemenang dalam tim dengan poin tertinggi. Jadi pemenangnya tentu saja kelompok atau tim yang memiliki poin tertinggi. Jika hasil dari cerdas cermat Sumpah Pemuda ini seri, maka akan diberikan pertanyaan rebutan dengan cara raise hand. Ya. Oke. Nah, untuk pertanyaannya itu diambil dari video yang akan ditampilkan. Jadi sebelumnya ini nanti kalian akan diberikan waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan tim kalian. Kemudian setelah itu Miss Sevin akan memutarkan sebuah video. Nah, dari video itu muncullah pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan dalam cerdas cermat Sumpah Pemuda ini. Ya. Nah, untuk yang mengikuti cerdas cermat yang masuk ke babak final diwajibkan untuk on kamera. Untuk yang lain, kameranya dinonaktifkan atau di-off-kan. Nanti akan ada door prize untuk anak-anak yang tidak masuk ke babak final. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada pertanyaan? Baik, sudah paham ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Miss Sevin akan memulai untuk breakout room. Miss Desi, silahkan untuk di breakout room. Jadi setiap tim itu kalian diberikan waktu 5 menit untuk berdiskusi, kemudian kalian masuk kembali ke room untuk mengikuti atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari cerdas cermat Sumpah Pemuda. Ya. Oke, Miss Desi, silahkan di breakout room. Kalian dan pakaian adat Nusantara yang sudah kalian kenakan itu. Oke, silakan dibuka anak-anak. Oke, sudah ada beberapa yang buka, masih banyak yang belum dibuka. Oke, silakan dibuka kameranya anak-anak. Oke, yang memang kameranya tidak bisa dibuka, tidak apa-apa. Yang kameranya baik-baik saja, silakan dibuka. Oke, coba diperlihatkan baju yang dipakai. Coba mungkin bisa berdiri ya. Jadi biar Miss atau Mister lihat gitu. Nah, oke, sudah nampak cantik dan ganteng-ganteng ya anak-anak. Ya. Oke, mungkin bisa diperlihatkan anak-anak, bisa berdiri. Oke. Silakan yang kameranya bisa dibuka. Bisa dibuka kameranya, kalian bisa berdiri untuk memperlihatkan pakaian adat yang sedang kalian kenakan. Ya. Oke. Miss Devi, Miss Intan, dan Mr. Billy akan membantu Miss Sevin untuk melihat satu kostum terbaik dari Ino boleh berdiri. Ino Johannes boleh berdiri. Oke. Mundur lagi. Boleh mundur berdirinya. Mundur ke pintu. Oh ya, oke. Oke, thank you. Silahkan duduk, Ino. Aston, coba Aston. Aston Renio, boleh berdiri. Mundur lagi. Oke. Silahkan duduk, Aston. Monica? Monica Erina. Erin, silahkan berdiri, Erin. Mana? Ini kostumnya Erina sama dengan Miss Desi tadi ya? Mana? Coba Rin berdiri, Rin. Silahkan berdiri, Erin.
Oke, Nah. thank you. Silahkan duduk. Yang lainnya, ayo open Oke, kamera, luar Nak. biasa. Yang lainnya. Areta, boleh berdiri Areta. Areta. Erik Valentino, Miss. Erik Valentino, coba Erik Valentino berdiri. Lingga, Lingga dulu coba Lingga. Enggak. Ini Erik ini, Miss. Iya. Oke, Lingga bisa. Pasaribu. Oke, terima kasih Erik. Erin, mana Lingga? Oke, Areta coba lihat tadi Areta mana? Oh, masih open kamera ya anak-anak. Miss dan Mister masih melihat wajah-wajah dan penampilan kalian. Putu Dewika, boleh berdiri. Yang kelas 9 belum ya? Yang kelas 9 thank belum you. terlihat. Silahkan duduk. Sama deh. Oke. Areta boleh on kamera, Areta kelas 8B. Udah, oke. Yang lain? Coba Aditya Nugraha. Silahkan berdiri Aditya. Oke, silahkan duduk. Thank you. Yang lainnya lagi? Ayo yang kelas 8, kelas 9. Silahkan open kamera. Yang kelas 9, Miss Evin belum melihat. Silahkan open kamera anak-anak untuk yang kelas 9. Dari kami Alexis. hanya kelas 7 saja ya. Hai Alexis, silahkan berdiri. Silahkan berdiri Ale. Mundur. Oke, silahkan duduk. Sandi tidak bisa on cam. Oke, tidak apa-apa. Baik, siswa lainnya, ayo. Ayo kelas 9. Mana ini kelas 9? Hanya, oke, sudah ada Kayla. Kayla, mana yang lain kelas 9? Kok tidak nampak muka-muka kelas 9 ya? Kelas 9 tak terlihat ya, hanya ada Kayla di sini. Kelas 9. Kayla, silahkan berdiri. Oke, thank you Kayla. Leticia, silahkan berdiri Leticia. Silahkan mundur. Oke, thank you. Thank you, Letis. Kezia, silahkan Kezia. Berdiri. Oke. Coba lagi sekali, Kezia. Mundur berdirinya agak ke belakang. Ini Putu Dewi.
Baik, terima kasih anak-anak. Tadi sudah beberapa ada yang open kamera ya. Nanti untuk door prize akan disampaikan di akhir acara kita. Sepertinya ini yang berdiskusi sudah selesai. Baik, kita akan langsung mulai ke acara kita yaitu babak final cerdas cermat Sumpah Pemuda ya. Sudah siap untuk ke-9 peserta kita? Silahkan. Oke. Kelas 9, oke. Kelas 9 belum, kita sudah? Sudah masuk ke sini, Miss? Sudah. Oke. Baik, untuk peserta babak final cerdas cermat, silahkan dibuka kameranya anak-anak. Silahkan. Oke, silahkan open kamera kalian untuk ke-9 peserta babak final cerdas cermat ini. Tadi ada Casey, kemudian Grace, ada Lingga, Alan, Theodorisa, kemudian Elda, Ivana, Giselle, dan Tirza. Oke. Oke, sudah ada Lingga. Alan tadi sudah sempat open cam ya. Silakan dibuka dulu kameranya anak-anak untuk ke-9 peserta. Oke, sudah ya. Ini sudah ada Lingga, sudah. Casey, sudah ada Casey? Oke. Anak-anak, silahkan rename untuk nama kalian, yaitu nama dan nama kelompok. Ya, kalian rename dulu nama kalian dan nama kelompoknya. Nama dan nama kelompok. Oke, Lingga, Alan, Grace, Giselle, Tirza, Casey, Elda, sudah ada. Satu lagi, oke, Ivana ya. Mana Ivana, Nak? Halo Ivana. Oke, sudah ada Ivana. Iya. Oke, kita mulai saja ya. Untuk, sudah siap anak-anak? Sudah siap? Iya. Yang pertama itu adalah babak rebutan, jadi akan disampaikan satu pertanyaan. Miss Desi silakan sampaikan pertanyaan. Satu pertanyaan untuk rebutan. Satu pertanyaan rebutan. Untuk pertanyaan rebutan ini nanti, siapa yang bisa menjawab, kalian akan diberi kesempatan untuk memilih 3 box yang akan Miss Evin tampilkan. Okay. First question. Siapa tadi di awal acara itu kan kita lihat ada seseorang tokoh yang menyampaikan He's quite famous in SMP Tunas Daud ya nak. Siapa yang membaca teks Sumpah Pemuda tadi? Silahkan. Let's go. Ada dari tim Bung Karno, ada Elda. Ya, silahkan Elda dijawab. Mr. Billy Saputra. Nama lengkap. Nama lengkap. That is not his full name. Siapa yang mau coba mungkin? Oke, Graziella dari tim kelas 7. Let's go. Graziella. Full name please. Mr. Billy Gunda Anggara. Good job. Betul Mr. Billy, apakah betul itu nama lengkap Bapak Billy? Good job. Ya, betul sekali. Jadi kelas 7 silahkan pilih box pertama. Terima kasih. Oke, kelas 7. Untuk kelas 7 silahkan pilih box pertama, Nak. Apakah kamu milik A, B, atau C? Silahkan. Kelas 7 perwakilannya. Untuk kelas 7. Halo kelas 7, silahkan kalian pilih satu. Box B, Miss. B ya, untuk kelas 7 B. Oke. Silahkan kamu pilih satu dari 2 tim ini untuk berkesempatan memilih box selanjutnya.
Silakan dari tim 7, dari kelas 7 boleh memilih salah satu dari kedua tim ini, apakah tim 9 ataukah tim 8 untuk memilih box selanjutnya. Kelas 7? Oke, kelas 7 siapa juru bicaranya, Nak? Tim Bung Karno aja, Miss. Tim Bung Karno ya, kelas 8. Oke, tim Bung Karno silahkan kalian memilih, mau memilih box yang A atau yang C? Oke, tim Bung Karno. Silahkan kalian memilih salah satu, A atau C. Tim Bung Karno? Siapa yang mau berbicara di sini? Tim Bung Karno, ya, Alan ya. Ya udah C aja, Mi. Oke, tim Bung Karno memilih yang C. Yang C. Oke, C. Berarti untuk kelas 9, untuk tim 9, kalian mendapatkan box yang A ya, Nak? Oke, baik. Kami saya bacakan untuk kelas 7, dia memilih box yang B, kemudian box yang C adalah untuk tim Bung Karno, yaitu kelas 8, dan yang A adalah untuk kelas 9. Oke, baik, kita langsung saja untuk box yang pertama. Silakan Mr. Billy. Ya. Ya, baik. Terima kasih anak-anak ya buat antusias kalian dalam mengikuti kegiatan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kita langsung saja ya. Tadi sudah dibagi kelompok dan setiap kalian sudah memilih setiap box pertanyaan ya. Mister akan berikan kesempatan untuk kelas 9 ya karena memilih box A ya. Perhatikan pertanyaan yang akan Mister bacakan. Ya. Soal pertama, siapa yang mengeluarkan larangan pekikan kata merdeka dalam Kongres Pemuda waktu itu? Silakan, kelas 9. Sekali lagi, pertanyaannya. Siapa yang mengeluarkan larangan pekikan kata merdeka dalam Kongres Pemuda waktu itu? Silakan Mr. Billy. Baik, terima kasih Miss Josephine. Ya, anak-anak tadi sudah menyimak cuplikan video mengenai sejarah singkat lahirnya Sumpah Pemuda ya. Kita langsung saja untuk kelas 9 karena sudah memilih box A. Perhatikan pertanyaan berikut ini. Siapa yang mengeluarkan larangan pekikan kata merdeka dalam Kongres Pemuda waktu itu? Ini soal khusus untuk kelas 9. Ya. Polisi yang menjaga Kongres. Polisi yang menjaga Kongres. Halo, bisa lebih lengkap lagi pertanyaannya? Jawabannya? Tirza, mungkin bisa lebih lengkap lagi. Karena merasa khawatir, polisi Belanda melarang para pemuda untuk menyerukan kata merdeka supaya nggak ketahuan.
Baik, terima kasih. Jawabannya luar biasa ya. Jadi polisi Belanda pada saat itu mengawasi kongres tersebut agar para pemuda, para rakyat Indonesia tidak menyebutkan kata merdeka karena waktu itu kata merdeka sangat dilarang keras oleh pemerintah kolonial Belanda. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian soal kedua, masih untuk kelas 9. Siapa nama pemimpin sidang pada Kongres Pemuda kedua? Stop. Oke, waktu sudah habis ya. Pertanyaan ini misalnya akan berikan kepada kelas 7 ya. Kelas 7 dengarkan pernyataan ini. Ya. Siapa nama Oke, 7 dan 8 siapapun boleh menjawab pertanyaan ini ya. Siapa nama pemimpin sidang pada Kongres Pemuda kedua? Yang tahu silahkan angkat tangan. Elda, silahkan Elda. Sugondo Joyo Puspito. Baik, terima kasih Elda ya. Elda di kelas 8. Ya. Oke, baik. Tim Bung Karno. Kita lanjut pertanyaan untuk kelas 9. Ya. Bahasa apa yang lebih banyak digunakan pada Kongres Pemuda 2? Bahasa Belanda. Baik, terima kasih Gisel. Ya, bahasa Belanda. Pada waktu itu bahasa Belanda sering digunakan dalam kegiatan sidang dan musyawarah dalam Kongres Sumpah Pemuda. Baik, terima kasih jawabannya. Kemudian soal selanjutnya masih untuk kelas 9. Kapan Kongres Pemuda kedua diadakan? Tanggal, bulan, dan tahunnya harus lengkap. 27 sampai 28 Oktober 1928. Baik. Terima kasih ya. Jawabannya diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Terima kasih jawabannya. Kemudian soal selanjutnya ya. Apa peran kaum Tionghoa dalam memperjuangkan kemerdekaan saat itu? Siapa tadi, Mister? Soal diulang sekali lagi ya. Apa peran kaum Tionghoa dalam memperjuangkan kemerdekaan saat itu? Ada Tio Te Hong yang merekam, perusahaan pertama kali yang merekam lagu Indonesia Raya, terus perusahaan rokok Mora Seneng yang nulis syair Indonesia Raya di perusahaan Kongres kelima. Kurang tepat. Pertanyaan ini Mr. lempar ke kelas 7 dan kelas 8 ya. Apa peran kaum Tionghoa dalam memperjuangkan kemerdekaan saat itu? Bagi yang tahu silahkan angkat tangan. Dea, silahkan. Memutar rekaman lagu Indonesia Raya. Masih kurang tepat. Silahkan Lingga. Perusahaan Firmo Tio Tekbong yang menulis
syair Indonesia Raya, lalu Kue Kekbong yang mempunyai perusahaan rokok Kretek Moro Senang yang menulis syair Indonesia Raya. Firmo Tekbong yang punya perusahaan merekam lagu Indonesia Raya. Masih kurang tepat ya. Oke, stop ya. Kita lanjut di kelas 7 ya, karena memilih box B ya. Terima kasih kelas 9. Tetap simak dan dengarkan pertanyaan untuk kelas 7 ya. Barangkali ada yang tidak bisa menjawab. Ini khusus untuk kelas 7 ya. Dengarkan pertanyaan berikut ini. Notulen rapat dalam Kongres Pemuda kedua ditulis dalam bahasa apa? Khusus untuk kelas 7. Bahasa Melayu, Mister. Kurang tepat. Oke, Alan. Belanda. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih jawaban dari Alan, kelas 8 ya. Selanjutnya, soal kedua untuk kelas 7. Siapa yang mengusulkan rumusan isi Sumpah Pemuda saat Kongres Pemuda kedua berlangsung? Muhammad Yamin, Mister. Terima kasih. Ya, Muhammad Yamin. Oke. Selanjutnya, soal nomor 3. Apa nama surat kabar yang pertama kali memuat lagu Indonesia Raya? Sinpo, Mister. Baik, terima kasih Lingga. Ya. Selanjutnya, apa nama perusahaan yang pertama kali merekam lagu Indonesia Raya? Firmo Tio Tekbong, Mister. Ya, terima kasih. Firma Tio Tek Hong. Ya, terima kasih Lingga. Dan soal terakhir, ya. Dengarkan dengan sungguh-sungguh. Mengapa pada masa penjajahan lagu Indonesia Raya dikumandangkan tidak menggunakan syair? Karena saat itu masih dilarang polisi Belanda untuk mengucapkan kata merdeka. Baik, terima kasih. Jawabannya lengkap dan luar biasa. Terima kasih Lingga untuk perwakilan dari kelas 7. Ya. Oke, kita beralih di kelas 8. Ya. Karena sudah memilih box C. Khusus kelas 8. Tolong perhatikan soal berikut ini. Siapa yang mahir menggunakan bahasa Melayu saat Kongres Pemuda kedua? Muhammad Yamin. Baik, terima kasih. Ya, Muhammad Yamin. Selanjutnya, soal kedua. Nama Sumpah Pemuda untuk isi rumusan yang ditulis Muhammad Yamin pada Kongres Pemuda kedua muncul pada tahun berapa? 1959. Baik, terima kasih Dea. Cepat ya. Mantap. Oke, selanjutnya. Judul lagu Indonesia Raya yang kita selalu kumandangkan ketika upacara bendera awalnya berjudul apa? Indonesia. Baik, wih, luar biasa ya. Anak-anak Tunas Daud luar biasa ini. Selanjutnya, bagaimana cara W.R. Supratman mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada saat Kongres Pemuda II dilangsungkan? Pakai biola. Baik, menggunakan biola ya tanpa lirik. Mantap, luar biasa Lan. Next, yang terakhir. Sebutkan kata yang dilarang untuk disebutkan selama masa Hindia Belanda. Merdeka. Merdeka. Iya, luar biasa. Dea, si Elda Dea, mohon maaf ya. Oke, baik. Ini masih dihitung. Ya.
Oke, luar biasa sekali ya anak-anak Tunas Daud ini ya. Semangat sekali tadi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Mr. Billy. Sementara masih dihitung dulu berapa jumlah total skornya. Nanti akan diumumkan pemenang dari Cerdas Cermat Sumpah Pemuda pada hari ini. Oke, bagaimana Mister sudah? Siang hari ini. Nah, anak-anak selamat untuk yang untuk pemenang dari kelas 8, kelas 7 dan kelas 9. Ya, kalian luar biasa sekali. Oke, anak-anak boleh Miss Evin minta tolong semua dibuka kameranya. Boleh Miss Evin minta tolong untuk semua dibuka kameranya. Ya. Nah, baik. Anak-anak untuk pemenang dari Cerdas Cermat kita hari ini, silahkan kalian kirim nomor HP kalian yang aktif untuk nanti diisi pulsa oleh panitia ya. Kalian bisa kirim di chat room, kalian bisa kirim ke Miss Evin. Kalian kirim nomor WhatsApp, nomor HP kalian yang aktif ya, untuk nanti diisikan pulsa oleh panitia. Oke, semua bisa minta tolong dibuka kameranya anak-anak seperti yang Miss Evin sudah janjikan tadi bahwa akan ada door prize untuk kostum terbaik ya. 2 kostum terbaik. Ada untuk cewek dan 1 perempuan dan 1 laki-laki ya. Elijah suruh berdiri. Elijah. L mana L? L ada. Oh L boleh berdiri L. L silakan berdiri. Iya mundur sedikit nak. Oke. Oke Miss Devi. Erik Valentino coba berdiri sebentar nak. Agak mundur sedikit. Erik Valentino kelas 7A. Mana Erik tadi? Erik Valentino kelas 7A. Erik. Kok menghilang Erik? Erik boleh berdiri? Nak. Boleh mundur nak? Oke, thank you Erik. Oke, bagaimana Miss Devi? Boleh semuanya di open kamera dulu ya. Semuanya ya anak-anak, ini hanya kelas 7 loh yang open kamera. Mana kelas 8 dan kelas 9 ini? Halo, apa kabar kelas 9? Apakah masih bersama-sama dengan Miss Devi dan Miss Evin? Halo kelas 9. Kelas 9 dan kelas 8. Boleh di open kameranya nak, kelas 9. Coba ya. Mark bisa dengar suara Miss Devi? Boleh berdiri nak? Mark boleh berdiri? Dia nggak ini. Masih banyak yang belum open kamera ya. Oke, anak-anak, sambil menunggu, Miss Evin ingatkan kembali untuk pemenang dari Cerdas Cermat Sumpah Pemuda kita hari ini. Silahkan kalian kirim nomor telepon kalian yang aktif melalui chat room. Kalian bisa chat personal ke Miss Evin di kelas 8A ini anak. Ini sudah ada 2 yang menyampaikan nomor HP-nya.
Wika bisa mati kameranya. Wika bisa di on kameranya, terus berdiri nak. Tadi Miss Devi lihat Wika open kamera. Oke, thank you. Oke, Alexis, boleh mundur sedikit, nak? Iya, silakan berputar. Oke. Oke, luar biasa. Terima kasih, Alexis. Oke, terima kasih, Alexis. Kemudian Leticia. Leticia. Oke, Leticia mundur sedikit, nak. Iya. Silakan berputar. Oke. Ya, terima kasih Leticia. Kemudian ada Aston. Aston. Oke, Aston silakan mundur sedikit. Iya. Silakan berputar, nak. Oke. Terima kasih Aston. Kemudian selanjutnya Erik. Halo Erik. Erik. Sebentar. Oke, Erik, boleh mundur sedikit, nak. Erik silakan berdiri, mundur sedikit. Iya. Oke, silakan berputar, nak. Oke. Oke, terima kasih, Erik. Ya, terima kasih anak-anak. Tadi ada Dewika, Alexis, Leticia, Aston, dan Erik. Nah, silahkan kalian vote. Kalian bisa gunakan room chat untuk memilih dari kelima kandidat itu tadi. Oke, guru-guru juga diminta untuk vote ya. Miss Desi, Miss Devi, kemudian Miss Intan, tadi ada Miss Elis, Mr. Andi, silakan vote dari kelima kandidat kita pada hari ini. Untuk chat, oke, jangan di private ya, nak. Kalian bisa langsung chat di everyone. Setting di everyone. Jadi biar semua bisa lihat ya. Oke. Baik, ada 5 kandidat, Dewika, Alexis, Leticia, Aston, dan Erik. Silahkan kalian vote. Silahkan kalian pilih 1 laki-laki dan 1 perempuan. Guru-guru, untuk para guru diperkenankan juga untuk vote. Oke, sementara vote, silakan kalian terus vote dari 5 kandidat itu tadi. Kita untuk pemenang ya, untuk pemenang door prize dari kostum terbaik kita akan diumumkan nanti di penghujung acara. Jadi untuk selanjutnya kita akan lanjutkan acaranya dulu, yaitu pengumuman bagi siswa yang berulang tahun di bulan Oktober. Akan diumumkan oleh Mr. Ronald. Halo Mr. Ronald, sudah ada di sana Mr. Ronald? Ya, halo. Oke, Miss Mr. Ronald. Ya, sementara kalian bisa vote
nanti dewan juri yang akan memilih, yang akan mengumpulkan berapa banyak poin suaranya. Kemudian sementara menunggu akan disampaikan oleh Mr. Ronald pengumuman bagi siswa yang berulang tahun di bulan Oktober. Oke, Mr. Ronald, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Miss Josephine ya. Nah, kali ini kita akan membacakan siswa-siswi SMP Tunas Daud yang sedang berulang tahun di bulan Oktober ya. Ya, memang kita mendoakannya di bulan November, tapi tidak masalah. Dan untuk bulan November kita akan doakan nanti di akhir bulan. Seperti itu. Coba bisa mengaktifkan siswa-siswi yang merasa berulang tahun di bulan Oktober. Mister sudah dapat namanya sih dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Oke. Mister akan bacakan. Pada saat Mister bacakan, Mister mohon sangat siswa-siswi yang Mister sebutkan namanya berulang tahun di bulan Oktober bisa mengaktifkan kameranya. Setelah itu kita akan berdoa, kita mohon kuasa Tuhan memberkati hidupmu. Karena Mister percaya setiap anak, setiap orang yang ditambahkan umurnya, Tuhan punya rencana, punya maksud yang indah. Amin. Oke, Mister akan bacakan dimulai dari kelas 7. Yang pertama adalah Aston. Ini siswa yang tadi yang disuruh mundur-mundur, maju-maju, putar-putar. Dia berulang tahun di bulan Oktober berdasarkan data siswa ya. Lalu yang kedua adalah Berseba. Ya, silakan diaktifkan kameranya. Dua anak yang sudah Mister sebutkan tadi. Lalu yang ketiga adalah Yovani. Silakan Yovani diaktifkan kameranya. Nah, ternyata di kelas 7 hanya ada 3 anak yang Mister temukan di bulan Oktober lahir ya. Nah, sekarang kita beralih ke kelas 8. Siapakah dia? Yang pertama adalah Goldie. Silakan diaktifkan kameranya. Yang kedua adalah Gede Wiweka. Dan yang ketiga adalah Graciela Rahel. Dan yang keempat adalah Emmanuel Jason. Dan yang terakhir, kelima, adalah Angela Josephine. Di kelas 8 ada 5 anak yang berulang tahun di bulan Oktober. Silakan diaktifkan kameranya, nak, supaya teman-temannya bisa lihat ya, barangkali juga bisa langsung chat temannya yang berulang tahun seperti itu ya. Oke, sekarang kita beralih ke kelas 9. Di kelas 9 ada beberapa anak, Mister akan bacakan. Nomor 1 adalah Benedictus ya. Nomor 2, Christian Ethan. Dan nomor 3 adalah Josephine Calanta. Ya, itu dia. Dan yang terakhir, keempat adalah David Gillen. Jadi di kelas 9 hanya ada 4 anak yang berulang tahun di bulan Oktober. Itulah anak-anak atau siswa-siswi SMP Tunas Daud yang berulang tahun di bulan Oktober. Silakan sekali lagi diaktifkan kameranya supaya teman-temannya bisa lihat siapakah dia yang disebutkan oleh Mr. Ronald tadi. Ya, Mr. Ronald, guru SMP Tunas Daud, mengucapkan selamat ulang tahun dan sekaligus mewakili semua guru-guru maupun kepala sekolah SMP Tunas Daud. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun buat kalian yang sudah Mister sebutkan tadi. Kiranya Tuhan semakin pakai kalian, semakin berkati kalian, semakin dewasalah. Sembari umurmu bertambah, kamu harus semakin dewasa, semakin cinta Tuhan, semakin serius menempuh pendidikan, semakin menghargai dan menghormati jerih payah orang tuamu,
untuk menyekolahkanmu di SMP Tunas Daud. Oke, Mister akan doakan. Mari kita berdoa. Yang tidak berulang tahun di bulan Oktober juga bisa mendoakan anak-anak yang sudah Mister sebutkan tadi, ya. Yang mau mengucapkan juga boleh, mau japri, mau di chat room, ya. Everyone juga boleh. Silakan. Oke. Ya. Mister akan doakan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih buat kebaikan dan anugerah Tuhan. Hari ini kami bersyukur mendengar beberapa anak kami yang berulang tahun di bulan Oktober. Kami percaya bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, secara khusus anak-anak kami yang umurnya bertambah, Tuhan punya rencana yang hebat, punya Tuhan maksud yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan berkatilah mereka dengan umur yang panjang, berkati mereka dengan hikmat, berkati mereka dengan hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi sesamanya Tuhan. Berkati juga mereka dengan kepintaran dan kejujuran, dan biarlah mereka mampu mempersiapkan diri mereka untuk menjadi pemimpin masa depan demi Indonesia maju. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga bersyukur hari ini kami memperingati Sumpah Pemuda. Kiranya Tuhan berkati kami semua supaya kami bisa menjadi pemuda-pemudi Indonesia yang tangguh untuk memajukan bangsa ini, dikenal di seluruh dunia bahwa Tuhan yang pimpin negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa juga hamba berdoa buat setiap guru-guru yang sudah ambil bagian untuk acara dan kegiatan ini. Tuhan berkati kami semua dan jauhkan kami dari sakit penyakit Tuhan maupun dari virus corona. Terima kasih kedua orang tua dari siswa-siswi kami yang sedang bekerja atau sedang apapun, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Mr. Ronald. Terima kasih Mr. Ronald. Sudah sama-sama. ditutup untuk doanya. Baik. Oke, selamat ulang tahun untuk anak-anak yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Bisa mengucapkan selamat ulang tahun ya. Baik. Untuk selanjutnya, yang terakhir Miss Evin umumkan untuk pemenang dari kostum terbaik berdasarkan vote ini tadi ya. Berdasarkan vote kalian. Untuk door prize ada 2, yaitu Alexis dan Eric. Nah, masing-masing berhak mendapatkan pulsa sebesar Rp25.000. Kalian bisa nanti kirimkan nomor kalian yang aktif di chatroom kami Sevin langsung ya. Kalian kirimkan nomornya agar nanti oleh panitia bisa langsung dikirimkan pulsanya. Ya, sekali lagi selamat untuk Alexis dan Eric. Kemudian untuk pemenang babak final dari Cerdas Cermat Sumpah Pemuda hari ini, juara 1 dari kelas 8, masing-masing berhak mendapatkan pulsa sebesar Rp75.000. Kalian bisa langsung chat, kalian bisa langsung kirimkan nomor HP kalian yang aktif agar bisa dikirimkan pulsa oleh panitia. Kemudian juara 2 yaitu kelas 7, masing-masing berhak mendapatkan pulsa senilai Rp50.000. Dan juara 3 yaitu kelas 9, masing-masing berhak mendapatkan pulsa senilai Rp25.000. Oke, baik. Anak-anak, terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Kalian luar biasa. Oke, sekali lagi selamat untuk para pemenang dan selamat ulang tahun untuk mereka-mereka yang berulang tahun di bulan November ini. Kita sudah sampai di penghujung acara kita. Miss Evin ucapkan terima kasih banyak untuk guru-guru juga yang sudah hadir memeriahkan acara ini. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.